Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam kisah kali ini kita akan menyelami masa-masa paling berat dalam sejarah Islam. Saat kaum Quraisy mulai menganiaya para sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena keimanan mereka. Masa di mana iman diuji dengan siksaan, kesetiaan ditantang dengan derita, dan hanya keikhlasan kepada Allah lah yang membuat mereka bertahan. Setelah dakwah Rasulullah mulai tersebar secara terbuka, Quraisy merasa terancam. Mereka adalah kaum terpandang, berkuasa, dan memegang kehormatan di Mekah. Ajaran tauhid yang dibawa Rasulullah dianggap menghina berhala mereka dan mengguncang sistem sosial yang sudah mapan. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dan mereka berkata, "Janganlah kamu mendengarkan Al-Quran ini, dan buatlah kegaduhan terhadapnya, agar kamu dapat mengalahkannya." Quran Surat Fussilat ayat 26. Para pemimpin Quraisy seperti Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, dan Walid bin Mughirah mulai menyiksa dan menghina orang-orang yang beriman. Salah satu kisah paling menggetarkan adalah kisah keluarga Yasir. Yasir, istrinya Sumayyah binti Khoyyat, dan anak mereka, Ammar bin Yasir, adalah budak yang lemah di Mekah. Mereka diseret ke padang pasir yang membakar, diikat, dan disiksa agar meninggalkan Islam. Namun mereka tetap berkata, "Ahad, Ahad, Allah yang Esa." Rasulullah lewat dan melihat penderitaan mereka, lalu bersabda dengan penuh kasih, "Sabron, ala Yasir, fa inna mau'idakum al-jannah." Bersabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya tempat kembali kalian adalah surga. Hadis riwayat Al-Hakim dan Ibnu Sa'ad. Dan benar, Sumayyah RA menjadi syahidah pertama dalam Islam, terbunuh karena mempertahankan kalimat tauhid. Kemudian ada Bilal bin Rabah RA, budak berkulit hitam milik Umayyah bin Khalaf. Dia disyarat di atas pasir panas, ditindih batu besar, dan dipaksa mengatakan nama berhala-berhala Quraisy. Namun dari bibir Bilal hanya keluar kalimat yang sama, penuh keyakinan. Ahad, Ahad. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menjelaskan, Bilal tidak hanya menunjukkan keberanian, tapi ketauhidan murni yang lahir dari cinta kepada Allah. Siksaan itu tak berhenti di sana. Khobab bin Al-Arad RA, seorang pandai besi, juga disiksa oleh majikannya. Besi panas ditempelkan ke punggungnya sampai kulitnya melepuh. Namun beliau tetap berkata, "Aku tidak akan kembali kepada kekafiran, walau seluruh dunia menentang aku." Dalam Khulasoh Nurul Yakin karya Syekh Al-Khudari disebutkan, mereka sabar bukan karena tidak mampu melawan, tetapi karena meneladani kesabaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lebih memilih menunggu pertolongan Allah daripada membalas dengan kekerasan. Rasulullah menatap para sahabatnya dengan hati penuh iba. Beliau tahu penderitaan mereka begitu berat. Suatu ketika, para sahabat datang dan berkata, "Wahai Rasulullah, tidakkah engkau berdoa agar Allah menolong kita?" Beliau menjawab, hadis riwayat Bukhari, "Telah ada orang sebelum kalian yang disisir dengan sisir besi hingga terkelupas dagingnya dari tulangnya, namun tidak memalingkan dia dari agamanya. Demi Allah, Allah pasti akan menyempurnakan agama ini, hingga pengendara berjalan dari San'a ke Hadramaut tanpa rasa takut kecuali kepada Allah, tetapi kalian tergesa-gesa." Betapa dalam makna sabda ini, bahwa kemenangan Islam datang melalui kesabaran dan keteguhan hati. Sahabat Rasulullah terus bertahan dalam derita. Mereka tidak berjuang dengan pedang, tetapi dengan iman dan kesabaran. Dan dari keteguhan mereka, lahirlah generasi terbaik umat Islam. Allah menegaskan dalam Al-Quran, "Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang sebelum kamu? Mereka ditimpa kemelaratan dan kesengsaraan, serta diguncangkan dengan berbagai ujian." Dari kisah ini kita belajar bahwa keimanan sejati bukan hanya diucapkan, tetapi diperjuangkan. Kesabaran dalam dakwah adalah kunci kemenangan. Dan Rasulullah adalah teladan kesabaran tertinggi yang dicintai Allah.
Semoga kita termasuk hamba-hamba yang meneladani kesabaran para sahabat dan kelak dikumpulkan bersama mereka di surga Allah yang penuh rahmat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.